Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kita telah diberikan kesehatan, keselamatan pada hari ini sehingga kita dapat berkumpul kembali, bertemu kembali dalam keadaan sehat walafiat. Salawat beserta salam tak lupa kita hadiahkan kepada junjungan alam yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena beliaulah Nabi akhir zaman yang berhasil membawa umatnya dari alam kebodohan yang menuju alam penuh dengan ilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan pada saat sekarang ini. Baiklah, kali ini berjumpa lagi dengan kami, layanan siaga penyuluh agama Islam non PNS Kecamatan Bungaraya, yang kali ini kita akan mengetengahkan materi tentang Ramadan dan pendidikan nilai bersama Ustadz Agus Subaidi MPD. Kepada Ustadz kami persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini yang merupakan hari kedua di bulan Ramadan ini, kita semua dalam keadaan sehat dan tentunya berharap agar pelaksanaan puasa Ramadan kita mendapat bimbingan dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Bersolawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dengan bersolawat hendaknya kita meyakini bahwa kita akan mendapat syafaat dari beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin muslimat dimanapun berada, sebagaimana disampaikan tadi bahwa kami dari layanan siaga penyuluh non PNS Kecamatan Bungaraya kembali hadir menyapa umat Islam dimanapun berada, di mana hari ini kita membahas tentang Ramadan dan pendidikan nilai. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang selalu diungkapkan ketika memasuki Ramadan, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Bahwa puasa ini sejatinya akan mengantarkan kita, pelakunya atau orang yang berpuasa itu, kepada tatanan takwa. Untuk itu, yang berhubungan dengan ketakwaan inilah maka kami mengetengahkan materi kali ini adalah Ramadan dan pendidikan nilai. Sebagaimana kita ketahui bahwa pendidikan nilai ini bukan saja terjadi pada pendidikan formal sebagaimana dilaksanakan, bahwa tagihan dalam pendidikan ini ada beberapa ranah. Yang pertama ada ranah afektif, di mana ranah afektif ini adalah yang berhubungan dengan sikap sosial dan sikap spiritual. Kemudian yang kedua ada ranah kognitif, di mana ini adalah berbicara tentang pengetahuan. Yang selanjutnya ada ranah psikomotor atau psikomotorik, di mana ini berhubungan dengan keterampilan seseorang. Dalam hal ini kita sadari bahwa pendidikan nilai ini adalah pendidikan yang bertujuan untuk membentuk manusia seutuhnya. Kata-kata membentuk manusia seutuhnya ini yakni mengembangkan seluruh potensi yang ada pada dirinya, kemudian potensi-potensi ini baik yang berbentuk jasmani maupun rohani, sehingga menumbuh suburkan sikap seseorang ini dalam kebersamaannya, dalam hubungannya dengan Allah, hubungan dengan manusia, juga hubungan dengan alam semesta. Nah, maka sangat tepat sekali ketika kita bicara pendidikan nilai di bulan Ramadan. Hadirin dimanapun berada, kaum muslimin muslimat dimanapun berada, yang pertama adalah pendidikan
nilai yang berhubungan dengan afektif atau sikap, di mana sikap spiritual harus kita asah, dari waktu ke waktu harus kita asah. Terlebih lagi saat kita berada di bulan Ramadan ini, bahwa sikap spiritual tergambarkan ketika masuk ke Ramadan ini. Banyak sekali umat Islam tanpa harus dikomando, tanpa harus diajak, dengan sendirinya mereka akan mengapresiasikan dirinya sebagai hamba Allah yang memang dekat, betul-betul dekat. Apa buktinya? Memasuki bulan Ramadan ini orang pasti memperbaiki dirinya dalam hal ibadah. Yang terbukti awal Ramadan mulai berdadakan ke masjid, kemudian mengikuti sholat berjamaah, dimulai dari maghrib, kemudian jamaah sholat isya, bahkan disambung dengan sholat tarawih. Dan itu semua sama sekali tanpa harus dikomando, harus didatangi satu persatu, melainkan dari kesadaran dirinya. Nah, inilah sikap spiritual seperti ini harus diasah, harus betul-betul diasah, sehingga Ramadan ini mendidik kita untuk memperbaiki sikap-sikap itu, bahkan meningkatkan spiritual kita, hubungan kita dengan Allah SWT. Kemudian selanjutnya ada sikap sosial yang memang dibentuk oleh Ramadan ini. Lagi-lagi umat Islam dengan sendirinya ketika masih ke Ramadan ini banyak akan berkunjung kepada orang lain, berkunjung kepada sama, dari keluarga terdekat, dari tetangga. Nah, ini pasti terjadi di mana-mana, dan saya yakin di sekitaran dan Ramadan Jannah juga terjadi yang seperti itu ya. Apa kira-kira yang di sana terjadi yang berhubungan dengan sosial? Ini Ustaz, biasanya masyarakat tuh banyak mengantar makanan gitu ke orang tua yang lebih sepuh gitu kan. Jadi apakah kita masuk juga dengan sikap sosial? Iya, betul sekali. Jadi lagi-lagi tanpa komando ya. Iya. Umat Islam ketika hadirnya Ramadan menampakkan sebagai bukti kebahagiaannya, bukti kegembiraannya, mereka mempersiapkan sejumlah makanan, baik itu untuk orang tua, untuk keluarga terdekat, untuk tetangga, dan lain sebagainya. Nah, ini bukti bahwa sikap sosial akan terasah di sana. Sehingga kalau sikap sosial ini dibiasakan sampai kepada di luar Ramadan, maka hidup ini akan lebih damai sesuai dengan anjuran agama Islam. Nah, begitu indahnya Ramadan ini mendidik umat Islam untuk menuju ke arah sana. Kemudian untuk arah kognitifnya, untuk pengetahuannya, di bulan Ramadan ini selain dari pengetahuan yang sengaja diperoleh melalui pengajian-pengajian, di mana ketika Ramadan ini banyak sekali jadwal-jadwal pengajian di tempat-tempat ibadah, baik masjid atau mushola, bahkan di rumah-rumah, ya pasti akan bertambah jumlah sajian pengajian-pengajian, di mana ini menghasilkan pengetahuan-pengetahuan, sehingga kita umat Islam ini akan menambah pengetahuan kita. Yang seringkali terjadi, kita tahu, artinya pengetahuan itu ada pada kita, tapi entah kenapa di bulan Ramadan ini berbeda, tanpa juga lagi-lagi tanpa harus diperintah dengan kuat, harus pada komando. Ini biasanya umat Islam kemudian melaksanakannya dengan sendirinya. Itulah mungkin bedanya Ramadan dengan bulan-bulan yang lain. Lagi-lagi banyak sekali ya perubahan-perubahan perilaku yang dialami, baik itu kaum laki atau perempuan. Yang lebih menyolok menurut Ustazah Rodatul Jannah apa ini? Kalau yang perubahan perilaku pada emak-emak ini khususnya. Iya, biasanya ini untuk kalangan wanita ya. Iya. Kan? Untuk kalangan wanita atau perempuan itu sebelum Ramadan itu yang awalnya penampilannya itu ya biasa gitu kan. Jadi pas memasuki Ramadan jadi luar biasa gitu. Apa nih luar biasanya apa nih? Maksudnya penampilannya jadi yang awalnya terbuka, jadi untuk pas waktu Ramadan ini menjadi tertutup gitu. Lebih menghormati itu bulan Ramadan dengan memakai pakaian yang seharusnya dipakai oleh wanita. Ya, baik.
Jadi memang pengetahuan bertambah di bulan Ramadan ini sekaligus mengaplikasikannya. Jadi ini ada dua-duanya, ada kognitifnya, pengetahuannya, juga ada afektifnya, sehingga dengan pengetahuan yang mereka sudah ada dalam dirinya kemudian diaktualisasikan sebagai sikap spiritual dengan menggunakan dengan memperbaiki perilakunya dari mulai berpakaian. Yang awalnya enggan memakai jilbab, maka ketika Ramadan datang dengan sendirinya, lagi-lagi dengan sendirinya mereka akan berjilbab dan mengatakan setiap gerak-geriknya, "Hai, kita sedang puasa." Ketika dihadapkan dengan perilaku yang kurang baik, maka mereka langsung ingat, kita sedang puasa. Nah, inilah keunggulan Ramadan yang patut untuk kita jadikan pendidikan di dalamnya. Kemudian yang terakhir di sini ada nilai psikomotor atau psikomotorik, di mana ini merupakan keterampilan yang harus kita asah dari waktu ke waktu. Dimulai dari hal-hal yang berhubungan dengan kebiasaan-kebiasaan di masyarakat, menghargai sesama, kemudian seperti contohnya pelaksanaan sholat, baik sholat wajib ataupun sholat sunnah. Ini kalau tidak diasah, kalau tidak dibiasakan, maka pengetahuan itu ya sudah hanya berhenti sekedar pengetahuan tanpa ada pergerakannya, tanpa ada keterampilan yang kita lakukan. Sehingga kalau ini diasah dari waktu ke waktu akan memperbaiki dirinya. Saya pikir itu yang dapat saya ketengahkan pada kesempatan kali ini, yang kemudian dapat kita ambil kesimpulan bahwa puasa memiliki dampak yang luar biasa terhadap aspek afektif, kognitif, juga psikomotor. Yang berhubungan dengan afektif, yakni puasa mampu mengendalikan emosi dan hawa nafsu yang selama ini membelenggu diri seorang, kemudian menjadi lebih tenang, sabar, empati, serta bersyukur atas nikmat Allah SWT. Kemudian yang berhubungan dengan ranah kognitif, maka puasa membuat pikiran menjadi lebih tenang dan mudah dikendalikan. Dan yang terakhir, yang berhubungan dengan ranah psikomotorik, puasa melatih kita meningkatkan amal ibadah, baik ibadah yang wajib maupun yang sunnah. Muncul kepekaan kita terhadap sesama. Dalam hal ini, kaya dan miskin akan saling kuat berhubungan, harus saling peduli, dan sehingga mengantarkan kepada ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya pikir itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas berbagai kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih kepada Ustadz Agus Zubairi MPD telah menengahkan tema pada hari ini. Saya selaku pembawa acara, apabila dari awal hingga akhir ada kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.